Baik, anak-anak, alhamdulillah Ustazah Tari senang sekali ya bisa membersamai kalian meskipun Ustazah secara virtual ya. Jadi yang di kelas, hai yang di kelas. Ustazah Tari ngajarnya lewat layar ya. Nah, Ustazah minta kita akan bermain on off ya, on off gitu. Nanti yang perannya yang di kelas adalah memperhatikan temannya siapa yang on. Ya, siapa yang on, siapa yang kameranya menyala, silakan disebutkan namanya. Nah, nanti yang di Zoom nanti kalian tugasnya adalah on off kamera kalian. Kapan on off-nya? Ketika Ustazah Tari memberikan pertanyaan. Misalnya contoh, Ustazah Tari ngasih pertanyaan, siapa yang sudah pertama nanti ya, semuanya yang ada di Zoom meng-off-kan kamera. Jadi kameranya di-off-kan semua. Setelah itu dengarkan pertanyaannya Ustazah Tari baik-baik ya. Ketika Ustazah Tari menyampaikan pertanyaan siapa yang sudah sarapan hari ini? Nah, maka nanti kalian yang merasa sudah sarapan silakan dinyalakan kameranya yang di Zoom. Nah, kemudian yang di kelas, yang di dalam kelas kalian sebutkan nama temannya yang dinyalakan kameranya. Oh, Aubrey sudah sarapan Ustazah, misalnya kalau Aubrey nyalakan kamera gitu. Sampai di sini paham aturan mainnya? Oke, yang di kelas gimana? Sampai di sini paham? Paham. Siap. yang menjawab kok yang di Zoom. Paham. Oke, yang di kelas Paham. semoga yang di kelas juga paham ya. Yang di kelas Ustazah Tari dengerin nih teriakannya ya, namanya siapa saja nanti yang siapa saja nanti yang kameranya nyala. Oke, kita mulai. Silakan di off-kan kameranya yang di Zoom. Off, tapi kamu jangan kabur ya nak ya, nanti Ustazah Tari sendirian. Tata Zahra, silakan di off-kan kameranya. Tata Zahra, silakan di off-kan kameranya. Oke. Pertanyaan pertama. Siapa yang hari ini sholat subuhnya pukul 4.30 sampai 5.00? Silakan dinyalakan kameranya. Siapa yang sholat subuhnya hari ini pukul 4.30 sampai 5.00? Oke, yang di kelas? Pak Us. Oh, ini Ustazah sudah dengar suaranya yang di kelas nih. Ada yang bilang Zahra, Alisha, Ara, Aska, Tia, Aubrey, Nala, Tata. Oke. Baik. Sekarang silakan di-off-kan semuanya kameranya. Nah, pertanyaan kedua. Silakan didengarkan baik-baik. Halo Zara, off-kan kamera. Zahra, silakan di-off-kan kamera. Yang di kelas siap-siap ya. Nanti kalian sebutkan nama temannya yang kameranya menyala. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang suka warna biru? Biru muda tapi biru soft bukan biru dokter. Oh, ini Ustazah Tari dengar suara yang di kelas berisik sekali. Iya. Ada yang bilang Nala, Aubrey, siapa lagi tadi ya? Hana ya kalau nggak salah ya. Hana, Vano, Ihsan, Tia, Aska, Alisha, Zahra, Tata, Nala. Oh ya, sudah tadi Nala ya. Oke. Sekarang di off kan lagi kameranya. Gelombang terakhir. Aduh, kok pakai deg-degan sih Alisha. Pertanyaan ketiga. Siap ya. Tambah 5 Nanti kita nggak pelajaran. Ayo, Pertanyaan ketiga ya. Yang di kelas siap-siap ya. Araf. Oke, yang di kelas siap-siap ya. Pertanyaan ketiga adalah siapa yang hari ini siapa yang hari ini apa ya enaknya? Oh, gini aja deh. Ustazah Tari ganti aja, Ustazah Tari ganti. Siapa yang hari Minggu kemarin ya sudah membantu mama
Membantu mama apapun. Siapa yang sudah membantu mama Aku apapun? juga. Aubreana. Wah, hampir semua. Wah, iya. Suaranya Nggak yang usah di ada kelas, Isna. suaranya yang di kelas nih, anu. Nggak usah ada Isna sama Nafla. Emang udah semuanya. Iya, baik. Usada mau tanya deh. Usada mau tanya ke Alisha. Alisha hari Ahad kemarin bantu mama apa? Cuci piring, Us. Oh, cuci piring. Oke, excellent. Usada mau tanya ke Nafla. Nafla, hari Ahad kemarin bantu mama apa? Beresin tempat tidur. Beresin tempat tidurnya siapa aja? Beresin tempat tidurku. Oh, tempat tidurnya Nafla sendiri. Oke, great. Ustada mau tanya ke Ihsan. Ihsan, hari Ahad kemarin bantu mama apa? Jemur pakaian. Wah, jemur pakaian. Ya, cowok loh ya jemur pakaian. Ya. Oke, excellent Ihsan. Ya, I'm proud of you ya. I'm proud of you. Kemudian the last one, Cuci I piring ask tuh to enak Hana. juga itu, Us. Apa Hana. namanya, main air. Oh ya, Air. Hana. Bantu mama apa hari Ahad kemarin? Masak. Wah. Masak. Lain kali Hana kalau masak bilang-bilang di grup ya, nanti Usada Tari akan meluncur. Oke, anak-anak, dibuka lagi kameranya semua. Yang di kelas, kalian siap untuk menerima materi ya. Kita mulai untuk prakarya kita. Nah, prakarya kita di tema 3 ya. Tema 3 kita akan belajar tentang kolase. Usada Tari akan berbagi layar dengan kalian. Sudah biasa pakai Jimit, pakai Zoom, Usada Tari kok bingung lagi nih ya. Baik, anak-anak. Apakah PowerPoint-nya Usada Tari sudah terlihat? Belum, masih loading. Oh, mati lagi. Masih loading. Oh, masih loading. Berarti sinyalnya Usada Tari ini ya. Sudah. Oh, sudah ya. Baik, Usada Tari akan besarkan. Sudah. Siap. Versi slideshow-nya apakah sudah terlihat, Nak? Sudah. Oke, terima kasih Mbak Nia. Baik. Pasti yang paling lantang. Ya, anak-anak, tema 3 kali ini kita tentang kepedulian terhadap makhluk hidup ya. Kalau di sains itu kita belajarnya tentang bagian-bagian tumbuhan dulu ya kemarin ya, tentang tumbuhan hijau. Nah, kalau di prakarya kita akan belajar tentang kolase. Nah, kolase ini nanti ada juga hubungannya dengan tumbuhan hijau bagi anak-anak yang menggunakan bahan-bahan dari tumbuhan ya. Kenapa? Karena langkah-langkah membuat kolase itu karena definisi kolase itu adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni baru. Nah, kemudian bahan-bahannya apa aja yang dapat digunakan? Ada ranting kering, ada daun kering ya. Jadi usahakan untuk mengambil bahan yang sudah kering anak-anak ya. Jadi jangan yang masih hijau, masih hidup ya. Nanti kasihan tumbuhannya kalau kita petik ya. Jadi kita cari yang sudah kering aja. Nah, lalu diapakan? Ada lagi selain ranting dan daun kering, ada mahkota bunga kering. Kalian juga boleh menggunakannya ya. Tentu di rumah kalian pasti banyak ya anak-anak ya yang tumbuhan-tumbuhan nih, bagian tumbuhan yang sudah kering ya. Adakah di sini yang rumahnya tidak ada tumbuhannya? Tidak. Tidak ya, yang di Zoom tidak ada. Yang di kelas adakah? Oh iya, baik.
ya minta kalau belum ada yang kering minta ke tetangga, minta yang kering gitu ya. Nah, selain tumbuhan, selain apa tadi bagian-bagian tumbuhan seperti ranting, daun dan juga bunga, ada juga biji ya, biji-bijian yang kering ya anak-anak ya. Bisa kalian pakai juga untuk kolase ya. Kemudian yang digunakan medianya apa? Kalian bisa siapkan papan. Kemudian kalian juga siapkan kertas ya. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama itu pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Jadi tidak perlu yang sulit-sulit ya. Oh, aku loh Ustazah kepingin daun yang bentuknya itu panjang gitu Ustazah tarik. Panjang jadi biar bagus sesuai dengan gambar yang mau aku buat. Tapi ternyata daun yang panjang itu tidak ada di rumah kalian. Terus tetangga kalian juga tidak ada yang punya. Ya tidak perlu nangis ya, tidak perlu sulit-sulit mencari sampai keliling perumahan yang lain ya. Nah, kalian bisa pakai aja bahan alam yang ada, sesuaikan dengan gambar kalian. Insya Allah bisa ya. Kemudian yang kedua, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Nah, biasanya kalau mau membuat gambar itu biasanya kalian ini tipsnya adalah kalian keliling rumah dulu. Oh, di rumahku itu ada bahan alam yang udah kering itu apa aja sih? Oh, ternyata ada biji ini. Oh, ternyata ada daun yang bentuknya seperti ini. Oh, ternyata aku dapat bunga yang kayak gini. Oh, ternyata aku punya ranting yang kayak gini. Itu dikumpulkan dulu yang kering-kering. Terus misalkan kalian aku mau kayaknya di sekitar rumahku ini kok cuman dikit ya, cuman ada 3 daun tok gitu. Mau cari-cari di sekitar rumah yang lain, boleh silakan. Asalkan tidak mengganggu waktu kalian ya. Jadi misalnya kalian sepeda ontelan gitu ya. Kemudian keliling perumahan cari mungkin ada bahan yang kering-kering lagi. Oh, ternyata ketemu biji ini yang kering. Oh, ketemu ranting ini yang kering atau daun yang kering yang bentuknya beda gitu ya. Boleh kalian ambil, kalian bawa, kalian kumpulkan dulu di rumah. Setelah itu kalian bisa lihat, oh, bahan yang aku dapat itu ini bentuknya seperti ini. Kira-kira aku mau gambar apa ya? Mau bikin tema apa ya untuk kolaseku gitu. Misalkan oh, ternyata aku dapat ranting, aku juga dapat mahkota bunga, aku juga dapat daun, gitu ya. Aku juga dapat biji, wah lengkap. Kalau gitu aku bikin tema ini aja deh, sekuntum bunga. Nah, jadi kalian bisa mulai menggambar itu ya, sekuntum bunga, gitu ya, bisa mulai digambar yang sesuai dengan apa yang kalian dapat. Jadi bahan kalian itu sudah sesuai dengan apa yang mau kalian buat kolasenya ya. Kemudian yang ketiga, potonglah bahan sesuai kebutuhan. Kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Jadi boleh anak-anak misalnya daunnya kok besar banget ya, mau tak kecilin, nggak apa-apa dipotong aja gitu ya. Karena kan kita menyesuaikan media kita juga ya. Kan kita pakai kertas gitu kan, bukan nempel di dinding yang luas gitu ya. Sehingga kita harus menyesuaikan luasnya kertas itu dengan besar kecilnya bahan yang kita pilih gitu, yang mau kita tempel nantinya ya. Kalian boleh memotong-motongnya ya. Kemudian nah ini, ayo membuat karya dengan kolase. Gunakan bahan-bahan yang ada di sekitarmu. Insya Allah kita akan membuatnya itu di pekan depan. Jadi kalian nanti setelah PJJ ya, sampai pekan depan kan ada waktu sekitar 1 pekan kan ya, 7 hari. Kalian bisa, misalkan sambil kalian cari-cari, misalnya sambil di jalan gitu ya, misalnya yang ada di sekolah sekarang, mau pulang ke rumah, dijemput sama mama, terus waktu jalan gitu kalian lihat, oh ada ranting kering jatuh di situ, bilang sama mama, berhenti dulu, Ma, aku mau ngambil ranting kering di situ, bisa buat kolaseku. Nah, habis itu kamu ambil, simpan di rumah ya, simpan di rumah baik-baik. Besok waktu kolase bisa ditempel. Seperti itu. Kalian misalnya jalan-jalan
main gitu ya, naik sepeda ontel gitu hari Sabtu mungkin ya, atau hari Minggu. Tadi seperti Ustazah tadi sampaikan, kalian menemukan ada biji-bijian kering, bisa kalian ambil juga untuk bahan kolase. Gitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian selanjutnya ini apresiasi terhadap karya seni kolase. Hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Nah, nanti kolasenya pekan depan, hari Selasa depan, yang luring itu masuk ke sekolah ya. Yang datang ke sekolah, kalian bisa membawa alat dan bahannya ya untuk kita tempel, kita buat di sekolah. Yang di rumah, ya kalian juga bisa siapkan di depan Zoom kalian, ya di depan layar kalian, bahan-bahannya kita akan membuat bersama-sama. Setelah itu nanti, pekan depan, yang di sekolah akan Ustazah Tari foto gitu ya. Ustazah Tari foto bersama dengan karyanya ya. Yang di rumah bagaimana? Yang di rumah sementara melihatkan di layar Zoom biar Ustazah Tari tahu bahwa kalian tadi benar-benar berproses meskipun lewat virtual ya. Melihat di layar Zoom nanti akan Ustazah Tari screenshot ya, tangkap layar. Kemudian ketika hari Rabu ya. Hari Rabu kan yang di rumah kan masuk ya. Nah, hari Rabu yang di rumah masuk, meskipun tidak ada pelajaran prakarya hari itu, tapi dibawa hasil prakaryanya yang hari Selasa itu, yang dikerjakan di rumah, dibawa nanti akan Ustazah tarik foto di kelas waktu hari Rabunya. Gitu ya. Nah, nanti prakarya itu, hasil kolase kalian, Ustazah Tari nanti sama Ustazah Mia akan pilih tempat di kelas ya, untuk memajang hasil karya kalian. Nah, setelah itu nanti kita akan belajar anak-anak. Belajar untuk apa? Belajar untuk memberikan apresiasi. Memberikan apresiasi itu seperti apa Ustazah Tari? Memberikan umpan balik. Ya. Contohnya, memberikan umpan balik positif. Umpan balik positif itu seperti ini. Karya kolase ini bagus dan indah. Menurut saya, kolase ini akan lebih baik jika ditambahkan bunga-bunga kering. Nah, jadi yang namanya umpan balik positif itu, kalimat pertama itu menunjukkan penghargaan kalian, apresiasi kalian, pujian kalian terhadap karya temannya. Lalu di kalimat berikutnya menunjukkan saran yang kalian berikan untuk temannya, ya. Saran atau kritik positif ya, pakai kalimat positif ya. Kalau misalnya ada yang memberikan apresiasi seperti ini. Karya kolasenya kok amburadul gini Ustazah? Nah, apakah itu yang disebut dengan apresiasi? Tidak ya. Apakah itu disebut dengan umpan balik positif? Tidak. Itu adalah umpan balik negatif. Kita menghindari itu anak-anak ya. Kita menghindari itu, kita gunakan apresiasi atau umpan balik positif. Misalkan, wah karya kolasenya bagus ini Ustazah, ini sudah colorful gitu ya. Bukan colorful ya, karena kan daun-daun kering ya. Karya kolasenya bagus ini Ustazah, ini sudah rapi Ustazah. Gambarnya juga bagus, tema yang dipilih juga unik misalkan. Tapi Ustazah, nggak pakai tapi ya, menurut saya, karena tapi itu bahasa negatif ya anak-anak. Menurut saya Ustazah, karya kolasenya Bagas ini akan lebih baik ketika ada tambahan biji-biji keringnya, gitu. Misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian ini, ayo berikan apresiasi terhadap karya kolase milik temanmu. Sampaikan apresiasi dengan sopan. Tadi anak-anak seperti apa memberikan apresiasi, seperti apa kalimat-kalimat umpan balik positif, itu tadi kita sudah belajar. Nah, sekarang
Ustazah minta kalian untuk membuka buku tema 3-nya. Sudah siap semua yang di kelas? Yang di kelas disiapkan buku tema 3-nya? Oke. Hana, oke. Buku tema 3-nya di halaman 15. Nah, Halaman 15 silakan dibuka. oke, Ustazah akan padu menggunakan papan tulis virtual ya. Kalian bisa mengikuti dan menuliskan di buku siswa kalian masing-masing ya. Ustazah lewat sini. Yang di kelas siap ya? Halaman 15 sudah ya. Kalian juga ditulis ya buku siswanya ya. Biar ada isinya itu buku siswanya. Halaman salah. Halaman 15. Oke. Oh, sebelum ke halaman 15 kita lihat dulu sampingnya nih, halaman 14. Di halaman 14, ayo berkreasi, saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa itu kolase? Tadi kita sudah cek ya, sudah belajar kolase itu apa. Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Nah, amatilah kolase berikut. Nah, di halaman 14 itu kalian bisa mengamati. Pertama, sebelum menempelkan itu yang dilakukan adalah menggambar dulu konsepnya. Mau bikin kolase tentang apa? Oh, aku mau bikin kupu-kupu. Boleh, silakan digambar kupu-kupunya. Setelah itu, setelah digambar sketsa kupu-kupunya menggunakan pensil ya, baru kemudian ditempellah di situ. Daun-daun keringnya ya, ditempel di situ. Nah, lalu di halaman 15, sekarang diskusikan dengan kelompokmu bagaimana teknik membuat kolase. Nah, ini review nih. Ada yang tahu tadi tekniknya apa aja membuat kolase? Di kotak yang atas itu kalian bisa tulis. Teknik membuat kolase. Menggambar sketsa terlebih dahulu. Menggambar sketsa. Oke, 1. Teknik ya, tulis teknik. Membuat kolase. Titik 2. 1. Menggambar sketsa. Oke. Kemudian apa yang dilakukan Nak setelah menggambar sketsa? Menempelkan daun-daun. Menempelkan bahan alam gitu ya. Bahan alam itu bisa apa aja tadi? Daun kering, Bunga kering. ranting kering, bunga kering, biji kering gitu ya. Nah, Hati Mbak Zi. biji kering gitu ya, dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Nah, pada sketsa yang telah dibuat ya. Nah, nempelkannya pakai apa Ustazah Tari? Apakah pakai lem kertas yang sticky itu bisa? Yang kayak lipstick itu ya? Tinggal diputar. Bisa? Iya, kurang bisa kuat, kurang kuat nempelnya. Kurang lengket ya. Jadi kalau kalian mau nempel itu pakai lem yang ini, lem kertas tapi yang enggak enggak stick, yang enggak kayak lipstick. Yang kayak zamannya Ustazah Tari dulu itu namanya takol, ada glukol gitu ya. Ada botolnya kecil-kecil gitu, Nak. Cair, kok cair, kental gitu ya. Kental kayak Kalau uhu sama kastel. Betul. Agak-agak kental gitu. Ya. Iya. Endorse. Bisa pakai uhu juga bisa. Pokoknya jangan yang lipstick itu ya, kayak lipstick padat itu ya. Jangan yang padat nanti kurang tidak terlalu lengket. Gitu. Dulu itu malah prakaryanya, nggak sabar. pekan depan ya, nanti kita tunggu ya. Kita tunggu nanti akan ada woro-woro di grup ya, apa alat bahan apa yang harus dibawa. Tapi yang harus disiapkan. Tapi kalian kan sudah Ustazah Tari kasih tadi kan apa namanya? Bocorannya kan ya. Nah, kalian bisa mengumpulkan mulai sekarang.
kamu kumpulkan daun keringnya, ranting keringnya, bunga keringnya gitu ya. Jadi pekan depan sudah nggak bingung ya, dikumpulkan pelan-pelan sedikit-sedikit ya. Oke, nomor 3. Apalagi anak-anak setelah itu yang harus kita lakukan? Apa? Ditunggu hingga setelah melempar kering. Iya, ditunggu hingga kering dulu ya. Jangan habis ditempel terus langsung diangkat, dinaikkan, dipajang-pajang gitu nanti rontok semua yang ditempel ya. Ditunggu dulu hingga kering ya, dan dipastikan tertempel. Dan dipastikan bahan alam tertempel sempurna. Jadi benar-benar nempel gitu ya. Jangan nanti kalau dipajang usaha tadi di kelas merotol. Aduh, gimana ini? Itu ada ya kalau di kelas kamu perhatikan di belakang itu tuh ada karya kakak kelasmu. Nah, itu bisa dijadikan inspirasi ya. Inspirasi ada yang pakai karet, ada yang pakai itu. Banyak sekali jenis bahan alamnya ya. Ada pakai beras, biji-bijian. Nah, macam-macam. Kamu sudah ambil itu ya, nggak jadi deh. Mereka buat inspirasi kalian. Iya. Oke. Kemudian setelah itu diapakan anak-anak kalau sudah kering? Dipajang ya. Pajang karya kolase ya untuk hiasan. Jadi karya kolase itu bisa digunakan, bisa bernilai estetika, anak-anak. Bisa bernilai keindahan, bisa bernilai sebagai aksesoris ruangan, hiasan ruangan. Dan kalau kamu memang punya hobi, aku kok suka banget ya sama kolase, kamu bisa mulai memperdalam kolase ini sehingga kamu punya bakat gitu ya, atau passion di kolase, dan itu anak-anak bisa sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi kalian. Jadi untuk bisnis gitu ya, untuk ya cari penghasilan gitu ya. Jadi kamu punya passion di situ. Nah, jadi tidak sekedar pelajaran tematika yang terus pokoknya nanti kalau PH ada soal tentang kolase kamu bisa menjawab gitu ya. Dan disimpan dulu kertasnya. Nah, seperti itu. Baik, sebelum Usada lanjutkan ke halaman. Ada karya, ada yang tanya. Bagas, silahkan. Apa? Bagas. Bawa sendiri semua ya, Us ya? Bawa sendiri semua. Insya Allah mudah kok. Nggak usah pakai papan. Nggak usah pakai papan. Oh, kalau kamu mau pakai kertas aja ya, kertas HVS itu bisa. Atau kalau mau agak tebal ya pakai kertas buffalo ya. Tapi kertasnya pakai kanvas. Enggak, jangan ya. Pakai kertas buffalo atau kertas HVS. Yang warna putih aja ya. Yang warna putih aja ya anak-anak ya. Karena kalau warna yang selain putih nanti akan mempengaruhi hasil kolase kalian. Kalau warna putih itu nanti hasil kolasemu akan nampak lebih tajam gitu ya, lebih dominan gitu. Jadi warna putih. Kalau kalian punya papan dada, tahu papan dada ya? Papan alas itu loh yang biasanya. Table chest ya, table chest. Nah, kalau kalian punya di rumah, kalian boleh bawa nanti kertasnya, kertas HVS atau kertas buffalo-nya itu, kamu bisa jepit di papan itu, baru kamu gambar sketsanya, kamu itu tempel gitu ya. Apa nih? Sebentar, saya buka chatnya. Ya. Kalau ngeprint nggak? Kalau ngeprint gambar, oh iya, belum bisa ya. Usada ingin kalian membuat sketsa gambar kalian dengan tangan kalian sendiri ya, tidak apa-apa bisa. Bikin sketsanya di sekolah, Us. Iya di sekolah. Kalau yang di rumah,
Iya, kalau yang waktunya luring usahakan di sekolah ya. Kalau yang daring di rumah tapi membuat sketsanya saat kita live Zoom. Gitu ya anak-anak ya. Usada lo yakin kalian bisa kok ya. Bangga dengan karya sendiri. Baik anak-anak, sudah pukul 9, Ustada Tari harus mengajar PLH di kelas Sansi Vera. Oke, sampai halaman 15 kalau gitu kita ya. Nanti untuk tugas untuk alat bahan prakaryanya kamu bisa mencicil untuk mengumpulkan bahan alam keringnya. Baik, terima kasih. Ustada akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari. Welcome.